Sandera Israel akan kembali dibebaskan pada akhir pekan ini. Dilaporkan, sebanyak 6 tawanan hidup akan dipulangkan pada Sabtu 22 Februari 2025. Selain itu, militan Palestina Hamas juga akan mengembalikan 4 jenazah sandera. Dikutip dari Tribun News, Hamas sendiri mengonfirmasi bahwa pihaknya akan membebaskan 6 tawanan yang masih hidup. Mereka akan dipulangkan dalam putaran kesepakatan pertukaran sandera pada fase pertama gencatan senjata di Gaza. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya menyatakan, militan Palestina itu juga bakal memulangkan 4 jasad sandera pada Kamis 20 Februari 2025. Al-Hayya menuturkan, Hamas telah menunjukkan komitmen serius terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia lantas menyoroti sikap pemerintah Netanyahu yang dinilai hanya menunjukkan penundaan dan menghindari kesepakatan. Meski begitu, pihak Israel tengah berupaya untuk mendesak Hamas agar membebaskan lebih banyak tawanan. Sebanyak 1.800 bom MK-84 milik Amerika Serikat telah tiba di Israel. Kiriman senjata itu sampai seusai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut pembekuan ekspor senjata yang diterapkan di kabinet Joe Biden. Pengiriman bom tersebut lantas dianggap sebagai pemicu pecahnya perang di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan pada Minggu 17 Februari 2025 bahwa senjata yang dikirimkan Amerika Serikat itu merupakan aset yang signifikan bagi Angkatan Udara dan IDF. Sebuah kapal mengangkut bom-bom itu dan berlabuh di pelabuhan Ashdod. Amunisi bom tersebut lantas diturunkan dan diangkut menggunakan puluhan truk. Bom-bom itu diterima Israel selesai pihaknya mempertimbangkan untuk memperbarui perang di Gaza. Sebagai informasi, bom MK-84 telah digunakan untuk melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Hamas kembali memberikan buah tangan kepada para sandera Israel yang dibebaskan pada Sabtu 15 Februari 2025 di Khan Yunis. Berbeda dari sandera-sandera sebelumnya, kali ini Hamas tampak memberikan bingkisan yang spesial. Diketahui ketiga sandera Israel yang dibebaskan itu menerima hadiah berupa koin emas dan jam pasir. Dikutip dari Times of India, koin emas itu diberikan pada sandera Salkwi Degelchan. Salkwi bahkan diberi sepasang anting-anting emas sebagai hadiah untuk putrinya yang belum pernah ia temui. Hal itu lantaran Salkwi menghabiskan hampir 500 harinya sebagai tawanan di jalur Gaza. Sementara itu, jam pasir diberikan kepada sandera lain, yakni Yair Horn. Pembebasan ketiga sandera itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuding Mesir terlibat dalam serangan 7 Oktober alias Operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menyatakan Israel berhak mendapat penjelasan dari Mesir terkait cara Hamas memperoleh senjata. Tudingan itu dilontarkan Ben-Gvir dalam wawancaranya bersama radio pemerintah Israel. Dikutip dari Tribun News, Rabu 19 Februari 2025, Ben-Gvir menuding Mesir menjalin kerjasama dengan Hamas. Namun Mesir belum memberikan komentar terkait tuduhan yang dilontarkan Ben-Gvir itu. Sebagai informasi, Operasi Banjir Al-Aqsa dilakukan oleh militan Palestina Hamas. Operasi yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu itu diluncurkan sebagai respons atas serangan Israel di jalur Gaza. Diketahui operasi ini mencakup serangan yang dilesatkan dari udara, laut, dan darat. Pasukan Israel menahan 30 warga Palestina dalam sejumlah penggerebekan di tepi barat, Selasa 18 Februari 2025. Dilaporkan tentara Zionis IDF menangkap 6 warga Palestina dari Ramallah dan Provinsi Al-Bireh. Dikutip dari Wafa, 2 dari 6 tahanan itu diidentifikasi sebagai penduduk desa Al-Luban Al-Garbi. 1 orang lainnya merupakan penduduk kota Silwat dan seorang tahanan diidentifikasi sebagai penduduk desa Ramun. 2 orang lainnya diidentifikasi sebagai penduduk desa Bitilu.
Seiring dengan itu, di tepi barat utara, IDF menahan 4 warga, termasuk 2 anak di bawah umur. Sedangkan di Provinsi Khalkhiliyah, IDF menahan 3 warga Palestina dari kota Azun. Aksi keji juga dilakukan IDF saat memasuki wilayah Nablus. Tentara bersenjata menerobos rumah salah satu warga, mencuri perhiasan dan menangkap seorang penghuni selesai memukuli putra dan ibunya. Kemudian di Provinsi Tulkarm, konvoi militer memasuki kota An-Nabta. Di Yerusalem, IDF menahan 2 anak di bawah umur dan di lembah Yordan menahan 3 penduduk. Tak berhenti di situ, IDF juga menangkap 4 warga lainnya di tepi barat selatan. 2 tentara Israel yang berperang di Gaza terpaksa pulang ke Tel Aviv selesai foto liburan mereka bocor. Diketahui beredar potret kedua tentara itu sedang asyik berlibur di Amsterdam, Belanda. Laporan lembaga penyiaran publik Israel KAN mengabarkan bahwa kedua tentara itu dipulangkan selesai organisasi pro-Palestina berusaha mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka. Bahkan foto kedua tentara itu tersebar secara daring. Dikutip dari Tribun News, foto kedua tentara yang berlibur itu diunggah oleh Israeli Genocide Trackers melalui X pada Senin 17 Februari 2025. Organisasi itu menyatakan bahwa tentara tersebut tak merasa bersalah selesai menculik warga Palestina. Dituliskan, Komandan Tank Israel dari Batalion ke-52 itu asyik menghabiskan waktu di Amsterdam. Menurut laporan Channel 12, kedua tentara itu telah mendapat izin untuk bepergian ke Belanda. Namun setelah foto mereka tersebar, militer Israel memerintahkan keduanya untuk pulang ke Tel Aviv. Hal itu lantaran militer Zionis takut jika kedua prajuritnya itu ditangkap. Militan Hamas berjanji bakal membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Hamas Hashim Qasim melalui saluran Telegram Rabu 19 Februari 2025. Qasim menyatakan bahwa pihaknya siap menukar semua sandera sekaligus. Nantinya, para sandera itu akan dibebaskan selama gencatan senjata tahap kedua di Gaza berlangsung. Namun, Hamas memberikan satu syarat untuk penawarannya itu. Dikutip dari Tribun News, syarat itu mengharuskan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menyepakati gencatan senjata permanen di Gaza. Hal itu juga mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari daerah kantong tersebut. Sebagai informasi, Israel dan Hamas telah sepakat melakukan gencatan senjata tahap pertama pada Januari 2025. Namun perjanjian tersebut akan berakhir pada awal Maret 2025 nanti. Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas telah membebaskan total 16 sandera Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.